sosial. Saya tahu beliau, saya mengikuti beliau, bahkan sebelum beliau mengikuti aksi kita sempat berkomunikasi. Mungkin beliau tidak ingat saya, tapi saya sangat ingat beliau. Kita ikuti bahwa kita mau mengundang beliau ke Aceh ketika pulang dari Yaman saat itu, karena beliau akan singgah di Jakarta. Dan saat saya update kembali, ternyata beliau bilang bahwa aduh, saya izin tidak pulang dulu ke Aceh karena ada kegiatan sedikit di Jakarta. Ternyata beliau mempersiapkan diri untuk mengambil piala aksi Indonesia. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Ya tentu hadir Tengku Habibie ini adalah permata. Kalau tulisan saya itu kepada beliau, permata itu sudah tumbuh dan bercahaya. Dan sekarang tugas Tengku Habibie untuk menciptakan Habibie berikutnya, melahirkan permata-permata. Bahwa kami dan kita santri hari ini Tengku Habibie, ternyata kita memang ada dan bukan sekedar ada, bahwa kehadiran kita juga menginspirasi dunia. Boleh ya? Jangan lagi dengar saya berbicara, betul kan? Baik, langsung saja Tengku Habibie, boleh Tengku Habibie berdiri itu? Iya, sangat tampan Tengku Habibie. Masya Allah, Tengku Habibie boleh maju ke depan. Ke depan lagi Tengku Habibie. Ke depan lagi, ke depan. Oh stop Tengku Habibie, oke. Sehat Tengku Habibie, sangat sehat. Ini perjalanan beliau di berbahagia sangat panjang. Dakwah beliau diterima bukan hanya di Aceh, bahkan keliling Indonesia insya Allah, Sumatera Utara, bahkan Padang saya lihat juga sudah menunggu kehadiran Tengku Habibie. Senang dengan Tengku Habibie. Tengku Habibie masih sangat muda Tengku Habibie ya. Kelahiran Tengku Habibie 1999. Dan di usia beliau yang saat ini, beliau sudah memberi kabar kepada dunia bahwa Aceh punya singa bediuk seperti Kiai Zainuddin MC, Ustaz Abdul Somad, dan para dai nasional lainnya. Saya sangat cemburu ya, tapi otomatis kalau status beliau masih jomblo, itu pasti. Jadi Tengku Habibie langsung saja boleh bercerita sedikit tentang kisah-kisah inspiratif yang menginspirasi para santri-santri kita dan emak-emak kita untuk mendidik anak-anaknya juga menjadi seperti Tengku Habibie. Walaupun tidak bisa meminta kesediaan Tengku Habibie untuk menjadi menantunya, setidaknya bisa untuk menciptakan Tengku Habibie di rumahnya. Jadi Tengku Habibie kita berikan kesempatan pada 10 menit atau 5 sampai 7-10 menit untuk sedikit berbicara dakwah inspiratif, kisah-kisah inspiratif, dan kemudian kita berikan kesempatan bertanya kepada seluruh santri yang berhadir. Boleh? Takbir! Takbir! Tengku Habibie, panggung kita persilakan untuk Tengku Habibie. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil khalaiq wal bashar. Amma ba'du. Yang saya muliakan Ketua Yayasan yang sudah berhadir di tengah-tengah kita, pimpinan daya, pendiri, pembina, Ketua Umum, Sekjen, para tokoh-tokoh, para guru-guru, para masyayikh, para abu-abu, asatizah juga hadir di tengah-tengah kita. Polri yang selama ini saya lihat-lihat di YouTube, Masya Allah. Allah jaga beliau-beliau ini semua, amin. Hadir juga membersamai tokoh-tokoh muda seperti Kanda Bang Bezon, juga owner Sidik HP juga ada di sini. Ada yang kenal?
ada Bang Sidik, ada Bang Teguh Mahir. Jangan lupa nonton podcast kalau pulang ya. Masya Allah, tabarakallah, kita baru dari sana tadi. Dan mobil khusus teristimewa hadir bersama saya, orang tua saya, Abun Sabirin Nawi. Semoga Allah jaga beliau, amin ya rabbal alamin. Sejatinya saya hanya menumpang nama saja. Nama saya ini kalau dibaca panjang Muhammad Amin Sabirin Habibi Nawi. Muhammad Amin itu nama kakek, Sabirin nama beliau, Nawi juga nama kakek yaitu ayah beliau. Yang nama saya di situ hanya satu, Habibi. Dari kecil ingin dipesankan oleh beliau namamu diapit oleh 3 nama yang lain. Jadi sejatinya kita hidup hanya menumpang pada nama orang tua kita. Sejatinya kita hidup hanya menumpang pada doa mereka dan berkat doa orang tua, doa guru-guru, doa bapak ibu hadirin sekalian. Alhamdulillah Habibi berada di depan bapak ibu sekalian. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya kalau melihat ke kiri semangat melihat adik-adik. Kalau melihat ke kanan dari awal sudah mulai curiga, ini kok podiumnya ditaruh di sebelah sini. Ingin sedikit menguji keimanan. Adik-adik sekalian, kalau ingin berbicara, memberikan nasihat rasa-rasanya tidak pantas. 1999 dayah ini kembali dibangunkan, didirikan, sedangkan Habibi baru lahir saat tahun itu. Maka saya rasa untuk berbicara tentang nasihat, tapi melihat adik-adik sekalian, kita ngobrol bareng anak muda aja ya. Masya Allah. Pesan dari guru kami, Allah yarham Abu Dilungange. Beliau katakan beristiqomah dalam ben dan semudut. Begitu saya sampai di sini, saya dihadiahkan buku biografi Abuya dikerungkan. Di awalnya saya buka langsung membaca penggalan Al-Quran. Allah katakan, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalul malaikah. Rupanya kunci istiqomah dalam bersemebut, kunci istiqomah dalam kebaikan itu dimulai dari komitmen. Innal ladina qalu rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Ketika kita berkomitmen bahwa Allah adalah Tuhan kita, maka kita akan rida dengan apapun yang Allah perintahkan. Maka kita akan rida dengan apapun yang Allah ridai. Yang kita kejar akhirnya bukan lagi predikat dan pujian manusia, tapi di mana letaknya rida Allah. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Maka kalau kata orang tua mondok, kalau kata orang tua ja'bud, kalau kata orang tua mengaji. Kehadiran adik-adik sekalian di sini menghindari sebuah hadis dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, asyaddun nasi husratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Yang paling rugi manusia, ramai ini kan? Manusia yang paling rugi di hari kiamat adalah orang-orang yang dia punya waktu, dia punya kesempatan untuk menuntut ilmu, tapi dia tidak pergi ke jalan menuntut ilmu. Dan yang lebih rugi lagi, dia sudah berada di jalan ilmu lalu belok kiri meninggalkan jalan yang membawanya ke surga lebih dekat itu. Karena kata Nabi, siapapun yang berjalan di jalan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan dia untuk menuju jalan menuju surga. Saya datang ke Abu di Serambi Aceh, di Melabuh. Pesan beliau satu saja,
bagaimana seorang santri itu bisa berdampak, bagaimana seorang santri itu bisa sukses. Abu, saya bertanya, apa yang bisa saya sampaikan kalau berbicara di hadapan adik-adik santri? Beliau katakan, sampaikan dua saja. Kunci ilmu itu dua. Pertama, amal. Kedua, disiplin. Kalau kita mau beramal, kalau kita mau mengamalkan, insya Allah ilmu itu jadi barakah. Ilmu jadi barakah dengan amal, kita bisa sukses dengan disiplin. Karena banyak sekali setelah mendapatkan ilmu kita berat beramal. Adik-adik ngerasain itu sekalian? Iya kalian. Nanti mau alih. Timau kalau dah. Apa yang membuat kita berat dalam beramal? Kita tahu salat sunnah tapi berat salat sunnah. Kita tahu amalan-amalan tapi berat melakukannya karena salah dalam niat menuntut ilmu. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man ja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bil Islam." Siapapun yang datang kepadanya kematian, dia dalam keadaan menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam. Tapi hari ini kita belajar bukan untuk itu. Kita belajar untuk mengajar. Begitu selesai, kita berhasil mengajar, kita berhasil jadi ustaz. Setelah itu amalan menjadi berat. Ketika jadi santri, Masya Allah, berada di saf depan. Ketika jadi santri, tenanglah kita bukan ustaz lain. Ya, ada yang begitu. Ada yang jawab santrinya apa ustaz lain. Ketika jadi santri berada di saf paling depan. Ketika jadi santri amalan sunnahnya Masya Allah. Begitu jadi ustaz, salat jamaah mulai ditinggalkan. Banyak seperti itu. Bagaimana dewan guru seperti itu didenda apa tidak? Masya Allah, tabarakallah. Apa yang membuat amalan itu berat? Karena niat. Ketika niat kita untuk mengajar, maka selesai amalan itu di situ. Tapi kalau niat kita untuk menghidupkan Islam, selama kita hidup, selama itu pula tugas kita adalah menghidupkan Islam. Sebagaimana kata Nabi, "Ta'allamu ma syi'tum an tata'allamu." Belajarlah kalau kau mau belajar. Belajar setinggi-tingginya, baca sebanyak-banyaknya, tapi kamu tidak akan pernah dibalas oleh Allah hatta ta'malu, sampai kalian mengamalkan. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 7 menit. Hah? Adik-adik sekalian, kenapa kita harus mengaji? Pakan ayo harus saja ngajak pula. Ya, ngajak sekolah pula. Kenapa kita harus mengaji? Orang itu kemungkinannya hanya dua. Kalau dia pintar berbicara, munyohana itu mubut, itu mengut. Kalau dia pintar ngomong, kalau nggak bisa semubut, maka konsekuensinya itu mengut. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang pintar berbicara. Apabila dia berkata, dia berdusta, jangan cara itu mengut. Berarti dia kok betul. Apabila ia berjanji, ia mengkhianati, maunya hanya cara dipoles. Hanya berarti ketika berjanji, maka hati-hati ketika adik-adik sekalian pintar public speaking, pintar berbicara, tapi tidak diasas, tidak dibangun atas dasar agama, atas dasar takwa, maka yang ada hanyalah nilai-nilai yang keluar dari moral yang ditanamkan oleh Islam. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajilah sampai kapan? Panjang dah. Mengajilah sampai kapan? Allah gandingkan, liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum.
sampai kalian faqih, sampai kalian bertafaqquh, sampai kalian benar-benar mengerti. Kemudian liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim, kalian semua akan pulang ke kampung halaman, maka bawa nilai-nilai yang kalian dapatkan di Darul Ihsan. Ini kalau secara arkanuddin Darul Ihsan, kalian sudah berada di makam an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalian sudah melewati makam Islam, iman, sampailah ke Darul Ihsan, beribadah seakan-akan melihat Allah, jika tidak maka merasa bahwa Allah selalu hadir melihat kita. Siapapun yang bermaksiat, kata Imam Abdullah Al-Haddad, siapapun yang bermaksiat, dia meyakini bahwa Allah melihat dia, maka dia bermain-main dengan pandangan Allah. Siapapun yang bermaksiat, dia yakin Allah tidak melihat dia, maka dia kafir karena meyakini bahwa Allah tidak melihat. Maka hadirnya kita di sini sedang menjemput ihsan, sedang menjemput makam tertinggi, sedang menjemput martabat ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Masya Allah, tabarakallah. Sudah? Bagus. Ya, kita bisa lebih ngobrol nanti, tanya-tanya. Boleh? Bagus. Baik, luar biasa penyampaian Tengku Habibie, beri tepuk tangan dulu untuk Tengku Habibie. Jadi kalau Tengku Habibie suruh kita mondok, jadi bukan beliau hanya suruh-suruh saja. Beliau diamanahkan oleh Abun, bahkan tidak boleh pulang kampung halaman. Betul Tengku Habibie? Ini semakin tersebar semakin beban. Jadi orang-orang sudah notice dan tahu pantang pulang sebelum 20 tahun. Karena sebelumnya orang-orang nggak tahu, tapi Masya Allah, tabarakallah. Ini berangkat sebelum 20 tahun, berarti di tahun berapa? 2010. 2010, 2030 baru boleh pulang dari Yaman, begitu? Insya Allah. Insya Allah. Tunggu 20 tahun lagi, baru boleh. Tengku Habibie, ini tentu inspirasi banyak sekali yang menyebar karena televisi disaksikan oleh seluruh masyarakat Aceh. Bahkan saat itu mungkin santri juga sedang libur dari Daya, juga menyaksikan, bahkan ada yang sampai ketinggalan tarawihnya, salat isyanya, sampai tunggu Tengku Habibie lupa sahur, bahkan subuhnya ketinggalan. Mau Tengku Habibie tanggung dosa mereka? Tidak. Kalau klarifikasi Tengku Habibie jelas, berarti kita harus qadha salat yang sudah kita tinggalkan. Baik Tengku Habibie, tadi beliau banyak sekali menginspirasi kita para santri karena sejatinya beliau adalah alumni Dayah. Beliau pernah mondok seperti kita, dan secara profil yang kami tahu dan kita bacakan bahwa di SD Mutualang Dayah Bustanul Ma'arif di Aceh Barat, kemudian beliau ke Aceh Selatan, SMP IT Darul Amilin Peluman. SMP Negeri 3 ya? Iya. Langsung dikoreksi. Bang berikutnya di Mas Ulumuddin, Dayah Ulumuddin Kota Lusungai, sama seperti kita. Tepuk tangan dulu dong. Berarti ada kesempatan untuk jadi seperti Tengku Habibie karena prosesnya sama. Ya, jadi itu barang gitu ya. Berikutnya beliau juga berada di Dayah Darul Huda, Lung Angin di Kabupaten Aceh Utara. Makanya orang-orang Aceh Utara juga bangga, orang Aceh juga bangga beliau menempuh pendidikan di keliling Aceh, mewakili wilayah-wilayah Aceh, dan beliau melanjutkan pendidikan di Timur Tengah. Apa yang bisa dibagikan Tengku Habibie untuk semangat menempuh pendidikan? Kadang-kadang dari teman-teman kita di sini juga seringkali cengeng, rindu dengan orang tua, rindu dengan sajian-sajian yang lebih nyaman, teduh dengan keamanan. Tentu Tengku Habibie ini melalui proses-proses perjuangan. Tengku Habibie dakwah di berbagai platform media sosial, betul ya? Sudah lama sebelum aksi, sebelum mengikuti aksi. Tahun berapa Tengku Habibie? 2019 sudah di platform media sosial. Tidak kita sebutkan akunnya karena nanti TikTok harus bayar ke kita iklan, Facebook ya, Instagram beliau tampil dengan akun beliau
Nawawi. Habibi Nawawi. Banyak sekali potongan-potongan dakwah inspiratif untuk beliau yang beliau sampaikan di sana. Dan yang saya kagumi adalah Indosiar mempublikasi bahwa video tersebut juga terlibat beliau dalam proses editing dan pengambilan. Boleh Teguh Habibie ceritakan seberapa penting santri berjalan seiring dengan digitalisasi media dan dakwah itu hidup dengan media itu sendiri. Pulang dari sini semuanya bikin konten ya. Masya Allah. Kita itu jadi santri harus bisa melihat peluang, harus bisa melihat lapangan, harus bisa membaca kondisi. Tujuannya satu, menjemput manusia, membawa mereka kepada Allah, menjemput mereka dakwah ilallah dengan cara-cara yang diridai dan direstui oleh Allah. Kadang memang kita yang harus datang, kadang memang kita yang harus hadir. Makanya dalam Quran Allah katakan kepada Nabiullah Musa dan Harun, idhaba ila Fir'aun, pergilah kalian berdua ke Fir'aun, datang ke sana. Kadang-kadang bukan mereka yang harus datang ke masjid, tapi kita yang harus datang ke pasar. Kadang-kadang bukan mereka yang harus masuk ke majelis taklim, tapi kita yang harus keluar ke warung-warung kopi, mengaji, mengajar. Ala kulli hal, berdakwah itu banyak cara. Karena dakwah sejatinya tidak menyeramkan itu. Dakwah itu bahasa Arab. Di sini kita belajar bahasa Arab tidak? Dakwah kalimat isim apa? Isim? Fi'il madhinya apa? Fi'il madhinya apa? Tunggu akam? Da'a. Artinya apa? Memanggil, memanggil, mengajak, bukan memerintahkan. Simpel saja. Kita kalau manggil orang dia lihat, alhamdulillah, enggak lihat ya sudah. Maka konsepnya dakwah wa ma'alaina illa al-balaghul mubin. Kita sampaikan, kita tugasnya menyampaikan. Dia dengar alhamdulillah, tidak dengar kita tuntas kewajiban dengan Allah. Karena dakwah itu mengajak, memanggil. Maka kalau dia enggak mau menoleh, jangan baper. Mungkin dia tidak merasa terpanggil. Maka sampaikanlah dakwah dengan cara-cara yang sejuk, dengan cara-cara yang mengajak, bukan mengejek. Itu luar biasa. Teguh Habibie, beri tepuk tangan untuk Teguh Habibie. Tapi ada yang kurang Teguh Habibie. Mereka ingin mendengar Teguh Habibie panggil sahabatnya. Oh, sahabat Habibie. Sekali lagi. Nanam dalam tidak. Nonton pakai buah. Silakan, ada pertanyaan? Iya, baik. Karena Teguh Habibie juga penting untuk menjaga kesehatan beliau dan kita doakan beliau sehat selalu. Perjalanan panjang juga beliau lalui. Beliau akan juga kembali sampai kiamat menuju pendidikan. Insya Allah. Kita berikan kesempatan bertanya untuk satu orang saja. Ada yang berani? Satu putra, satu putri. Kita ulangi, satu orang putra. Ini yang di depan ya. Oh, yang di belakang, yang di samping. Oke. Nah, berdiri. Boleh ke depan saja. Yang putri, satu orang maju. Nah, yang putri di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Muhammad Nabi Al-Faizin mewakili teman-teman kami Santri Putra untuk bertanya, bagaimana kiat-kiat konkret bagi kami khususnya Gensi sekarang untuk menjadi seorang dai ilallah yang tidak hanya handal dalam skill dan kondang di sosial media, akan tetapi juga memiliki persiapan ilmu dan mental yang kuat dalam menjawab tantangan zaman saat ini. Dan juga
tetap menjaga kesucian hati sebagai hamba Allah. Begitu Tuhan Habib. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Saya melaju ke penanya yang putri. Memang beda Bu Ibi. Kalau saya jalan kemari, mereka biasa saja, nggak usah Pak. Kita kasih pertanyaan saja langsung Bu Ibi biar sekalian jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Malika Tuhanin. Saya merupakan salah satu alumni Hidayah Darul Ihsan. Baik Ustadz, saya ingin bertanya tentang, saya sebagai generasi muda, saya sering melihat bahwa di luar sana bahwa prestasi sering diukur dengan duniawi. Nah, bagaimana kami sebagai alumni Hidayah bisa menyeimbangkan antara prestasi dunia dan nilai akhirat tanpa kehilangan jati diri? Mungkin itu aja ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada dua penanya. Langsung saja kita persilahkan ke Bu Habibie. Satu lagi boleh? Boleh? Oh, mana? Santri ya? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aizah Hamidah selaku salah satu santriwati Darul Ihsan. Saya ingin menanyakan, apa kiat-kiat bagi seorang perempuan terkhusus bagi santriwati agar dapat berperan aktif dalam membela agama dan bangsa, tetapi tetap sejalan dengan agama dan akidah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begitu luar biasa dari para santri Darul Ihsan. Tepuk tangan sekali lagi untuk karya terbaik santri kalian sebentar. Langsung saja untuk Habibie untuk menjawab 3 pertanyaan tersebut. Masya Allah. Yang pertama, apa diri? Tentu sudah bertanya, Masya Allah luar biasa. Tadi apa? Iya, Tengku Noval. Siapa? Tengku Nabil. Iya. Tengku Nabil. Apa pertanyaannya? MC juga nggak nyata. Kiat-kiat ya, lebih ke kiat-kiat. Kiat-kiat berdakwah persiapan, Masya Allah, tabarakallah. Saya dulu pas kelas 3 belajar di Limbo, ini di Gureno. Namanya? Nah, nyari kitab baca kitab, luar dalam, dalam pendek abang baca terjemahan. Jangan sampai nanti kamu cuma baca buku tidak baca sumbernya. Itu yang beliau sampaikan. Artinya dakwah itu memang harus terus diiringi dengan belajar. Berdakwah itu adalah berbagi ilmu, bukan berhenti menuntut ilmu. Jadi jangan sampai ketika dipanggil al-ustaz, al-syekh, sudah nggak bisa belajar lagi lah. Guru saya diam mengatakan, ketika kamu ditanya satu hal yang kamu tidak tahu, jangan jawab. Karena itu tandanya Allah ingin memberikan kamu sesuatu yang baru. Begitu ditanya, apa yang Allah ingin? Kita nggak mengerti. Allah ingin kita cari itu ilmu. Allah ingin kita cari tahu satu ilmu, satu pertanyaan itu. Kalau dalam berdakwah, saya dulu awalnya di Jaya, duduk di bawah, duduk buka kitab. Lo buka kitab, turah itu dong. Anak tadi dong. Turah di bawah, turah dengan pun turah anak kedua turah saja. Kan? Baru kelas kedua. Tapi memang begitu. Harus dibiasakan. Ya, kubayangkan di gunung nanti dorong, luar dorong. Padahal anak itu. Jadi memang harus terbiasa untuk berbicara dan hidup di dalam alam khayalan saja dulu. Yang paling penting adalah betul. Setrika terus, lama-kelamaan akan panas. Kuncinya benang pilocok. Paham? Harus belajar, ya. Jangan setrika-setrika saja. Bicara banyak, tapi tidak mau membaca. Jangan. Semakin kita banyak bicara, semakin kita banyak berbagi dengan diri, dengan banyak yang membaca, insya Allah lama-kelamaan itu setrika akan panas dengan sendirinya. Tapi jangan kelamaan berbicara, nanti terbakar. Kemudian
Iya, pertanyaan dari alumni tadi ya. Yang kedua. Izin, alumni yang bertanya. Tadi, karena begini, Nabi itu katakan, kita sekarang ini tipenya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ingin mencerdaskan, pengen jadi orang apa itu cerdas? Al-Qayyis kata Nabi. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kita santri harus beda. Kita santri harus visioner. Dia tidak hanya melihat apa yang terjadi 1-2 hari, 1-2 tahun, tapi apa yang terjadi setelah mati. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nafs kita, diri kita harus melihat apa yang akan terjadi esok hari. Ghadnya kita bukan 10-20 tahun ke depan, tapi ghadnya kita, besoknya santri adalah apa yang ada setelah mati. Tapi jangan juga terlalu banyak ingat mati sampai berarti terlebih anak kau belajar. Jangan juga ya, karena kata Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, sebenarnya ketika kamu belajar jangan ingat mati. Lagi baca kitab ya, lagi belajar jangan ingat mati. Nanti kalau lagi belajar ingat mati tiba-tiba nggak semangat ya. Tapi kalau lagi banyak maksiat, kalau lagi banyak lalai, maka akhiru min dzikri hadhihi ladzat, perbanyaklah untuk mengingat mati. Salah satu yang dikritik oleh guru kami Habib Abdullah Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, santri itu saat ini sering kali terjebak dalam 3 visi dia. Semuanya duniawi, syahadah, wazifah, rajin. Dia dapat ijazah, dia dapat pekerjaan, dia dapat duit. Selesai. Jangan sampai seperti itu, karena kita santri tahu ada hidup setelah mati, maka siapkan hidupmu di dunia, tapi jangan lupakan hidupmu setelah meninggal dunia. Saya rasa itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Iya, satu lagi untuk Habibie, kiat-kiat perempuan untuk membela agama. Ada 2 perempuan yang tidak ada lebih baik daripadanya, kata Nabi dulu, Asia dan Maryam. Apa yang ingin Nabi sampaikan adik-adikku perempuan? Apa yang ingin Nabi sampaikan? Apakah tidak ada yang bisa meniru ini 2 orang? Bukan. Apa yang ingin Nabi sampaikan? Kalau kau mau sukses, ikuti 2 orang ini. Asia, istri Fir'aun, dia mendidik. Siapa yang dia didik? Nabimu. Bahasa sekarang dia babysitter. Dia ibu angkat. Dia ibu angkat dari seorang Nabi Musa. Nabi Musa kemudian besar menjadi Nabi. Maryam, anaknya Nabi Allah Isa, lahir tanpa bapak, tapi dia berhasil single parent mendidik anaknya. Apa yang bisa kita pelajari? Perempuan itu adalah yang mencetak generasi bangsa, yang mencetak pendidik, yang mencetak guru-guru besar. Kami lelaki ini tidak ada apa-apa. Kami semuanya berasal dari perempuan. Maka kalianlah sebelum mencetak, sebelum mendidik, sebelum menghasilkan anak-anak yang terdidik, anak-anak yang berkarakter mulia, maka kalian harus terdidik. Persiapkan dulu ilmu itu. Bagaimana mungkin bayangannya lurus kalau bendanya bengkok? Maka kita harus lurus agar anak-anak kita juga ikut lurus. Al-A'raf ayat 58, Allah katakan wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Tanah yang subur itu akan mengeluarkan tumbuhan-tumbuhan yang baik bi idzni rabbih, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Ibu Habibie, narasi demi narasi terlihat beliau sangat berilmu dan cerdas. Beri tepuk tangan yang meriah dan berbahagia untuk beliau. Kita bangga, Aceh bangga, Santri Aceh bangga. Tapi baik, untuk Habibie, di kegembiraan kami di malam ini kita tentu mengucapkan terima kasih kepada Tengku Habibie atas waktunya beserta tim yang telah berhadir membersamai Tengku Habibie. Dan di 1 menit terakhir kita minta Tengku Habibie untuk memberikan closing statement dan sekaligus menutup dengan membaca doa. Baik, closing statement kepada Tengku Habibie. Apa closing statementnya? Masya Allah, saya bingung kalau disuruh closing seperti ini.
penutupan itu di akhir. Maka kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Ketentuan, nilai, kadar kita itu bukan tentang hari ini. Hari ini kau santri, besok bisa saja jauh dari ilahi. Maka jangan pernah bangga apa yang kita dapatkan hari ini. Terus bersyukur, mensyukuri nikmat itu penting untuk merawat nikmat. Innamal a'malu bil khawatim, penentuannya ada di akhir. Kalau hari ini kita berada di jalan Allah, mintalah istiqomah agar senantiasa berada di jalan Allah, agar senantiasa selalu fi sabilillah, dan bantulah istiqomah itu dengan doa kita, doa orang tua kita, dan doa guru-guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tunku Habibi, beri tepuk tangan yang meriah dan berbahagia untuk Tunku Habibi. Berikutnya yang berbahagia, mari kita tutup rangkaian acara kita malam ini dengan bersama-sama mengikuti pembacaan doa yang dipimpin oleh guru kita bersama, Guru Besar Daya Darul Ihsan Turungkali Aceh Besar, Tunku Syekh Edi Syuhada SS, kepada guru kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita menengadahkan tangan, berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah sampaikan semua cita-cita, impian dan harapan kita, sukses di dunia, lebih sukses lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وارحمهما كما ربيانا صغارا ولشيخنا ولمشايخنا ولإخواتنا ولأخواتنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لم نفهم، واجعل علمنا حجة لنا لا علينا، واجعله سائقا لنا إلى الخيرات وقائدا لنا إلى الجنات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian berarti berbahagia rangkaian acara dakwah inspiratif Ikatan Sarjana Ulum Hidayah Aceh Tasqafi Kota Banda Aceh yang didukung oleh Daya Darul Ihsan Turungkali Aceh Besar. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kami
Ucapkan terima kasih kepada seluruh para pemirsa, penonton setia dan juga seluruh hadirin yang telah berhadir di tempat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya